Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang nasionalisme Turki. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani yang pernah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19 terus mengalami kemunduran sampai akhirnya mendapat julukan The Sick Man. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah tidak ada lagi sultan-sultan yang kuat dan besar. Lalu intrik-intrik dalam istana semakin merajalela. Lalu yang ketiga yaitu tentara Janisari yang terkenal telah merosot martabatnya menjadi pengacau kerajaan daripada pembela kerajaan. Lalu yang keempat adalah pemerintah yang lemah dan kacau mengakibatkan adanya krisis Gezag, sehingga negara-negara bagian berani mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari Turki. Lalu yang kelima adalah revolusi Perancis mengilhami negara-negara bagian tersebut untuk merdeka, diantaranya seperti Yunani, Bulgaria, Serbia, Rumania, dan Mesir. Lalu yang kedua yaitu tentang masalah Timur. Kelemahan Turki kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara imperialisme barat untuk menguasai jajahan Turki, dan daerah-daerah jajahan inilah yang menimbulkan masalah Timur atau yang disebut The Eastern Question. Lalu yang ketiga yaitu timbulnya nasionalisme Turki. Sebab-sebab timbulnya nasionalisme ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. Yang kedua, adanya pengaruh dari revolusi Perancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Lalu yang ketiga, timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern, sehingga mereka mengetahui tentang apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Lalu yang keempat, kegiatan bangsa barat yang semakin gencar untuk merebut daerah-daerah jajahan Turki dan siap untuk menghancurkan Turki. Dalam situasi demikian itulah akhirnya mendorong timbulnya semangat nasionalisme terutama di kalangan tokoh muda untuk mengadakan pembaharuan di segala bidang. Tokoh-tokohnya antara lain Kemal Pasha, Midat Pasha, Rajid Pasha, dan Ali Pasha. Pada tahun 1906 di bawah pimpinan Kemal Pasha berdirilah Perkumpulan Tanah Air dan Kemerdekaan, dan pada tahun 1908 tumbuh menjadi Gerakan Turki Muda. Gerakan Turki Muda ini bertujuan untuk menyelamatkan Turki dari keruntuhan total, menanamkan semangat nasionalisme, mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu Turki dalam Perang Dunia ke-1. Selama Perang Dunia ke-1 ini, pemerintah Turki didominasi oleh Gerakan Turki Muda. Dalam perang ini, Turki memihak kepada Jerman dan ikut serta membendung serangan Rusia, Inggris, dan Prancis. Sekutu menyerang Dardanella, tetapi dapat digagalkan oleh Mustafa Kemal Pasha dalam pertempuran di Gallipoli. Itulah sebabnya Mustafa Kemal Pasha disebut pahlawan Gallipoli. Perang Dunia ke-1 berakhir dengan kekalahan pihak Blok Sentral, sehingga terjadilah perjanjian Sevres pada tanggal 20 Agustus 1920 antara Turki dan Sekutu. Akan tetapi pemimpin Turki tidak mau menyerah begitu saja. Tampillah the strongman Turki, yakni Mustafa Kemal Pasha, yang menantang Sekutu dan tidak mau mengakui perjanjian Sevres. Lalu ia memimpin gerakan revolusi dan berhasil menurunkan Sultan Muhammad V dari tahtanya pada tanggal 1 November 1923. Selanjutnya, ia memperbarui perjanjian Sevres dengan perjanjian Lausanne yang isinya tidak begitu merugikan Turki. Lalu tepat pada tanggal 24 Oktober 1923 secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Turki. Sejak saat itu, kerajaan Turki Utsmani yang ortodoks dihapuskan dan digantikan dengan Republik Turki yang modern. Ankara dijadikan sebagai ibu kotanya. Presiden pertamanya adalah Mustafa Kemal Pasha dan İsmet Pasha dijadikan sebagai menterinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ucap yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.